Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfiani Muzahirah dari kelas 1D Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12540100126. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Herman, SOSI, MAG. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan alat. Di sini saya akan menjelaskan memakai laptop. Materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah pengembangan Islam sebagai kekuatan politik pada zaman Umar bin Khattab. Nah, saat kepemimpinannya, beliau meneladani sifat Rasulullah, di mana Rasulullah memiliki sifat yang amanah, tabligh, fatanah, seperti itu. Pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman itu disebut dengan abad keemasan atau abad emas. Kenapa? Karena beliau banyak memperluas wilayah Islam atau ekspansi wilayah, banyak membangun lembaga-lembaga untuk kebutuhan negara. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian di sini. Nanti saya akan tempelkan fotonya di sini. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu pendiri sistem politik Islam, di mana beliau menerapkan ilahiyah atau hukum Islam. Salah satu hukum Islam pada zaman Umar bin Khattab ini adalah larangan nikah mut'ah atau yang sekarang disebut nikah kontrak. Lalu ada hukum memperbolehkan potong tangan bagi yang mencuri, ada juga hukum cambuk, dan beliau juga seperti tadi yang saya sudah katakan membentuk lembaga-lembaga untuk kemaslahatan umat. Nah, dengan beliau memiliki banyak metode dalam kepemimpinannya. Salah satunya itu ekspansi wilayah. Beliau menaklukkan wilayah Persia, di mana wilayah Persia ini dengan ditandai kemenangannya di Qadisiyah. Lanjut ada di Mesir. Mesir ini ditaklukkan oleh Amr bin As dengan Alexandria sebagai kota besar yang terakhir kali jatuh ke tangan Islam. Ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini banyak musuh yang menerima Islam, seperti itu. Nah, pada saat itu juga Umar membagi kekuasaan, di mana pada zaman ini banyak dilaksanakan, yaitu trias politika. Trias politika ini pada masa Umar bin Khattab, di mana khalifah ini sebagai pemimpin dengan kekuasaan tertinggi, dan di bawahnya ada gubernur-gubernur. Nah, tapi Umar bin Khattab mengharuskan gubernur-gubernur ini dari orang Islam. Selain itu, pada masa Umar bin Khattab juga banyak mendirikan lembaga-lembaga bagi negara seperti Baitul Mal. Itu adalah suatu Baitul Mal sebagai keuangan negara. Lanjut ada Diwanul Al-Jundi. Diwanul Al-Jundi ini dipakai atau fungsinya sebagai departemen kemiliteran untuk pengajian para militer, untuk pelatihan, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga pada zaman Umar bin Khattab banyak perkembangan lain seperti perkembangan arsitektur dan yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas satu materi lagi, yaitu asal-usul bangsa Mongolia. Nah, Mongolia ini mempunyai nenek moyang yang bernama Alan Jahan. Jahan ini mempunyai anak 2 yang bernama Tatar. Tatar mempunyai anak namanya Mongol.
Lalu ada Sanjahan. Sanjahan mempunyai anak namanya Ilhan. Mongol dan Ilhan ini nanti akan menjadi suku bangsa yang besar. Mongol ini terletak di kawasan stepa antara pegunungan Ural di bagian utara dan pegunungan Altai di bagian selatan. Hidup bangsa Mongol ini hidup secara nomaden, di mana mereka ini berpindah tempat sesuai dengan musim. Misal, saat musim panas, mereka pindah ke tempat yang lebih hangat dan mudah untuk mencari sumber penghidupan, air bersih, hewan, dan lain-lain. Lalu, jika musim dingin, mereka akan pindah ke tempat yang lebih hangat seperti itu. Mereka karena bangsa Mongol ini hidupnya nomaden atau berpindah-pindah tempat, maka mereka tinggal di dalam kemah atau tenda-tenda. Nah, mereka juga dikenal sebagai bangsa yang suka menggembala, karena memang hidupnya itu kan di alam ya, nomaden. Secara tidak langsung mereka butuh penghidupan untuk mereka makan. Mereka butuh bahan makanan untuk bertahan hidup. Nah, caranya adalah dengan menggembala. Lalu mereka juga sering berburu. Nah, karena mereka sering menggembala dan berburu, maka mereka juga akan menjual hasil menggembala atau hasil berburu ini kepada bangsa Cina atau sesama bangsa Mongol lainnya. Tapi biasanya yang mereka jual adalah kulit hewan. Di mana mereka pakai untuk kebutuhan berperang atau baju sehari-hari seperti itu. Nah, bangsa Mongol ini juga terkenal dengan wataknya yang kasar. Mungkin karena mereka hidup nomaden, berpindah-pindah tempat, hidup di alam liar. Jadi itu mempengaruhi watak mereka seperti itu. Karena mereka hidupnya berpindah-pindah tempat, mereka juga suka mencuri atau merampok orang yang sedang melewati tempat yang mereka sedang tinggali. Mereka juga sering mencuri atau merampok saudagar atau para pedagang yang sedang melewati tempat yang mereka tinggali. Yang terakhir, mereka juga suka perang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.